Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada grup F yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi case-based learning pada kasus 2, yaitu kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Wulan Utami dengan NIM belakang 098 selaku moderator dari grup G. Dan rekan-rekan saya, yaitu saya Gupita Warastika Cahyani dengan NIM belakang 154. Saya Muhammad Zaidan Hawas Akila, NIM akhir 238. Saya Framesti Fawadila, NIM akhir 217. Dan Muhammad Baharudin dengan NIM akhir 010, serta John Fernando Sinagawijaya dengan NIM akhir 215. Next. Next, Mbak Sabil. Baik. Sistem syaraf pada unggas itu berperan sebagai pengatur utama aktivitas tubuh, termasuk dalam menerima rangsangan dari lingkungan, mengendalikan gerakan, serta mengatur sistem hormonal. Cahaya itu sangat mempengaruhi berbagai aspek fisiologis unggas seperti penglihatan, sekresi hormon, pertumbuhan, pendewasaan, dan reproduksi, serta mengatur ritme harian dan metabolisme. Sebuah peternakan yang memberikan pencahayaan 12 jam pada peternakan B, ayam bertelur menghasilkan bobot badan lebih tinggi dan ayam mulai bertelur lebih awal dibanding dengan peternakan A dengan pencahayaan hanya 8 jam. Sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam melibatkan sistem endokrin, saraf, dan seluler yang bekerja secara terkoordinasi. Ayam betina. Pertumbuhan organ reproduksi ayam betina dimulai sebelum dewasa kelamin dan mencapai puncaknya pada saat pubertas. Fertilisasi terjadi melalui kontak kloaka, lalu ovum ditangkap infundibulum dan membentuk telur dalam oviduk yang berkembang pesat saat ayam mulai bertelur. Siklus bertelur mengikuti irama tertentu dengan pembentukan telur selama 25-26 jam. Ayam jantan. Pada ayam jantan, spermatogenesis berlangsung di tubulus seminiferus dan dikendalikan oleh hormon seperti CSH, FSH, dan testosteron. Ovulasi pada ayam betina terjadi pada pagi atau siang hari, dengan ovulasi berikutnya pada saat clutch terjadi pada 30 menit sampai 60 menit setelah ovoposisi. Jika melewati pukul 14, siklus bertelur akan terhenti sementara sebelum dimulai kembali. Pengaruh pencahayaan terhadap bobot badan ayam. Durasi pencahayaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ayam melalui sistem endokrin, metabolisme, dan pola makan. Ayam peternakan B yang mendapat pencahayaan lebih lama, 12 jam, memiliki bobot badan lebih tinggi dibandingkan ayam peternakan A, 8 jam. Cahaya meningkatkan produksi hormon pertumbuhan dan hormon tiroid yang mempercepat metabolisme serta penyerapan nutrisi, sehingga metabolisme tetap aktif lebih lama. Ayam dengan durasi pencahayaan lebih lama juga lebih aktif dan memiliki waktu makan lebih banyak, yang berdampak pada pertumbuhan otot dan peningkatan bobot badan secara optimal. Oke, lanjut ke pengaruh pencahayaan terhadap umur telur. Pencahayaan berperan penting dalam mempercepat umur telur ayam dengan merangsang sistem reproduksi melalui pelepasan hormon. Peternakan B dengan pencahayaan 12 jam lebih cepat bertelur dibanding peternakan A yang hanya 8 jam. Cahaya menstimulasi hipotalamus untuk memproduksi hormon reproduksi seperti FSH dan LH yang mempercepat perkembangan ovarium dan produksi telur.
Selain itu, pencahayaan yang cukup menghambat produksi melatonin yang dapat memperlambat kematangan seksual. Dengan manajemen pencahayaan yang optimal, produktivitas ayam petelur dapat meningkat secara efisien. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut ke interaksi antar sistem syaraf, hormon, dan pengaruhnya terhadap dewasa kelamin atau umur telur pada ayam. Yang pertama ada hipotalamus, berfungsi sebagai pusat pengendali respon rangsangan lingkungan seperti pencahayaan dan nutrisi dengan melepaskan hormon GnRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH. Kemudian ada estrogen yang mempengaruhi pembentukan kuning telur, sementara progesteron memicu pelepasan LH untuk ovulasi. Hormon-hormon ini mengatur perkembangan folikel ovarium dan produksi estrogen dan progesteron yang menandakan ayam itu siap bertelur. Terus faktor lingkungan seperti pencahayaan dan nutrisi dapat mempercepat atau memperlambat proses ini. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan reproduksi ayam dikendalikan oleh hormon, sistem saraf, dan faktor lingkungan. Pencahayaan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan, metabolisme, dan kematangan seksual dengan merangsang hormon reproduksi. Hipotalamus mengatur pelepasan hormon FSH dan LH yang mendukung ovulasi dan produksi telur. Manajemen pencahayaan dan nutrisi yang optimal penting untuk meningkatkan produktivitas ayam petelur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari grup F. Apakah ada pertanyaan? Silahkan untuk raise hand. Baik, Mbak Nara, silahkan. Dan Mas Andika. Oke, sebelumnya saya Riviana Rahmaindra Lestari dengan NIM belakang 153 dari grup F, izin bertanya. Apakah ada batas optimal dalam durasi pencahayaan untuk ayam? Nah, kalau misalnya melebihi batas itu, apa yang akan terjadi? Gitu. Terima kasih, Mbak Nara. Silahkan untuk Mas Dika. Oke, aku izin bertanya, kenapa sih manajemen pemeliharaan itu sangat penting untuk mendukung interaksi saraf dan hormon dalam menentukan umur bertelur? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya bagi pertanyaannya Mas Andika. Tadi mengapa manajemen pemeliharaan itu sangat penting dalam mendukung interaksi syaraf dan hormon dalam menentukan umur bertelur. Jadi, faktor manajemen seperti pencahayaan, lalu nutrisi, dan lingkungan yang baik itu dapat menjaga stimulasi sistem syaraf yang optimal, sehingga hormon reproduksi itu akan dilepaskan secara seimbang untuk mendukung pencapaian umur bertelur yang tepat. Seperti itu, Mas. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Silahkan kepada Mas Prames untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nara. Ya, baik, Mbak Utami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Menara. Itu apakah ada batasan optimal dalam durasi pencahayaan untuk ayam? Apa yang terjadi jika melebihi batas tersebut? Pencahayaan yang terlalu lama, itu lebih dari 16-18 jam per hari, itu dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan ketidakseimbangan hormonal. Hal ini dapat menurunkan efisiensi pertumbuhan dan menimbulkan masalah kesehatan pada ayam. Oke, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari grup G. Silahkan kepada grup F untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini saya dari grup F izin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah didiskusikan oleh kelompok kami yang berjudul Analisis Hubungan Antara Sistem Reproduksi, Sistem Hormonal, dan Sistem Saraf pada Ayam Petelur
di dua peternakan dengan durasi pencahayaan yang berbeda. Sebelumnya terkait dengan CBL soal yang berada di lembar kerja mahasiswa, pada dua peternakan ayam petelur memelihara ayam dari umur 8 minggu. Peternakan A, ayam yang dipelihara pada kandang dengan tambahan cahaya selama 8 jam, sedangkan pada peternakan B penambahan cahaya diberikan selama 12 jam. Hasil pengamatan pada kedua peternakan tersebut menunjukkan ayam pada peternakan A memiliki bobot badan 1,5 kilo yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B yaitu 1,6 kilo. Pada umur 16 minggu, pada umur 18 minggu, ayam pada peternakan B sudah mulai bertelur, sedangkan pada ayam di peternakan A belum ada yang bertelur. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya perkenalkan nama saya dan nama teman-teman kelompok saya. Saya Erzan Dika Putra Utama dengan NIM D1A023-176. Selanjutnya, Saya Erik Sektianto dengan NIM D1A023180. Oke, saya Irviana Rahmayanda Lestari dengan NIM belakang 153. Saya Muhammad Alwi Surya Saputra dengan NIM akhir 209. Saya Andika Maulana Fatkuri, NIM akhir 214. Dan saya Sebileka Septi dengan NIM belakang 205. ya oke. Di dalam PPT tersebut akan dibahas beberapa pokok pertanyaan yang sudah dipecahkan oleh kelompok kita. Yang pertama itu ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua ada mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B. Yang ketiga mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Terus jelaskan interaksi antar sistem saraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk teman-teman langsung ke pembahasannya saja. Monggo. Sistem fisiologi. Sistem fisiologi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi ayam dipengaruhi oleh endokrin yang mengatur sekresi hormon seperti FSH, LH, dan estradiol yang berperan dalam pertumbuhan dan pematangan folikel, ovari, serta ovulasi. Perbandingan bobot ayam antara peternakan A dan B. Perbandingan bobot ayam antara peternakan A dan B menunjukkan adanya perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor pencahayaan, yang manajemen nutrisi, yang mempengaruhi produktivitas dan kecepatan bertelur. Kemudian ada penyebab ayam peternakan B cepat bertelur. Itu penyebab ayam peternakan B cepat bertelur adalah karena penyerapan pencahayaan selama 12 jam per hari yang merangsang hipotalamus dan kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon FSH dan LH sehingga mempercepat proses reproduksi. Sebaliknya, ayam peternakan A yang hanya mendapatkan pencahayaan selama 8 jam mengalami performa produksi telur yang lebih rendah karena stimulasi cahaya yang kurang optimal dalam mengaktifkan sistem hormonal reproduksi. Selanjutnya ada hubungan antara interaksi sistem saraf hormonal. Hubungan antar sistem saraf hormonal dan reproduksi sangat erat, di mana sistem saraf menerima rangsangan dari cahaya melalui organ sensorik dan memprosesnya ke hipotalamus, yang kemudian mengatur sekresi hormon-hormon penting untuk proses reproduksi ayam. Dan ada penyebabnya juga dari pengaruh sistem hormonal terhadap dewasa usia kelamin atau umur bertelur. Ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pencahayaan dan nutrisi yang dapat mempercepat atau memperlambat proses reproduksi ayam. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi pertumbuhan sistem reproduksi ayam dipengaruhi oleh interaksi antara sistem saraf dan sistem hormonal, serta faktor eksternal seperti nutrisi dan pencahayaan.
Nah, pencahayaan 12 jam per hari seperti di peternakan B itu dapat meningkatkan produktivitas telur dibandingkan dengan 8 jam di peternakan A. Stimulasi cahaya memicu sekresi hormon FSH dan LH sehingga pengelolaan nutrisi dan pencahayaan yang optimal itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas telur pada ayam petelur. Oke, sekian pemaparan dari kelompok F. Selanjutnya kita masuk saja langsung ke sesi tanya jawab. Monggo, ada yang ingin bertanya? Saya Mas mau bertanya. Monggo Mas Prames. Perkenalkan, nama saya Prames Fadilah dengan NIM terakhir 217, ingin bertanya apa pengaruh durasi pencahayaan terhadap sekresi hormon reproduksi dan bagaimana hal ini berdampak pada produktivitas ayam petelur? Oke, terima kasih Mas Prames atas pertanyaannya. Pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Izin bertanya, tolong jelaskan bagaimana interaksi antara sistem saraf dan sistem hormonan mempengaruhi percepatan masa bertelur ayam, terutama dalam konteks pengaruh pencahayaan dan nutrisi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Gupita atas pertanyaannya. Selanjutnya, monggo dari kelompok F, siapa yang mau menjawab? Saya. Silakan Mbak Sabil. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Prames. Apa pengaruh durasi pencahayaan terhadap sekresi hormon reproduksi dan bagaimana hal ini berdampak pada produktivitas ayam petelur? Izin menjawab ya Mas. Peningkatan durasi dan intensitas cahaya merangsang kelenjar pituitari untuk meningkatkan sekresi FSH dan LH, yang kemudian merangsang ovarium untuk memproduksi estradiol. Estradiol yang lebih tinggi mendukung pertumbuhan folikel dan kesiapan ovulasi, sehingga ayam dapat bertelur lebih cepat dan produktivitasnya meningkat. Peternakan B yang menerapkan pencahayaan selama 12 jam menunjukkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan peternakan A yang hanya 8 jam. Apakah menjawab, Mas? Menjawab, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya, monggo siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mbak Kupi? Saya Mas. Monggo Mas Erik. Oke, izin menjawab tentang bagaimana interaksi antara sistem saraf dan sistem hormonal mempengaruhi percepatan masa bertelur ayam, terutama dalam konteks pengaruh pencahayaan dan nutrisi. Dari pertanyaan Mbak Gupita, izin menjawab, untuk sistem saraf itu nantinya akan menerima rangsangan dari faktor eksternal seperti pencahayaan dan nutrisi itu melalui organ sensorik. Nah, kemudian organ sensorik ini memprosesnya ke hipotalamus sehingga pemberian pencahayaan selama 12 jam itu merangsang hipotalamus untuk mengaktifkan kelenjar hipofisis yang nantinya akan mensekresikan hormon FSH dan LH. Kemudian hormon tersebut itu merangsang ovarium untuk memproduksi estradiol yang dapat mempromosikan pertumbuhan folikel dan mempercepat ovulasi. Jadi sehingga masa bertelur itu menjadi lebih cepat. Mungkin itu Mbak, apakah jawabannya menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk penanya dari kelompok G dan untuk penjawab dari kelompok F. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir, menandakan berakhirnya juga diskusi kita tentang case-based learning kasus pertama dan kasus kedua. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok F dan kelompok G sudah berdiskusi dengan baik. Apabila dari kelompok kami ada salah kata atau salah jawaban yang kurang lengkap juga,
kelompok kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.